Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah bacaan qiraat Imam Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bab mengenai aliyaat az-zawaid, ya. Huruf ya, zawaid, ya tambahan yang ada di dalam Al-Quran. Di mana Imam Ibnu Katsir menetapkan adanya huruf ya zawaid ini pada beberapa lafaz yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang berbeda dengan qiraat lainnya. Baik, selanjutnya pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali kaidah yang baru, yaitu tentang alifat as-sab'ah, alif-alif yang 7 yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya bab ini udah pernah kita pelajari dulu, ya, kalau masih ingat, ya, ketika kita pelajari tentang kaidah Torik, riwayat Hafaz Torik Raudatul Muadil, ya, itu ada di situ. Alifat as-sab'ah. Ini juga sebenarnya juga udah pernah kita pelajari ketika kita masih membaca, masih mengkaji tentang tajwid al-musawwar atau mukhtasar tajwid. Jadi alif yang 7 itu yang ada di dalam Al-Quran untuk riwayat Hafaz, ya, jadi ada nanti akan ada 7 alif, 7 lafaz, ya, yaitu yang pertama adalah anak, lafaz anak, ya, lafaz anak di dalam Al-Quran, yaitu yang berarti saya, ya, anak. Kemudian ada lakina, ini yang kedua, ini surat Al-Kahfi ayat 38. Kemudian lafaz dununa yang ketiga, ya, yang ketiga, ar-rasula yang keempat, as-sabila yang kelima. Ini semua ada di dalam surat Al-Ahzab, ya. Ada 3 lafaz di surat Al-Ahzab. Kemudian yang keenam adalah pada lafaz qawariro. Qawariro surat Al-Insan. Tapi qawariro di sini ya qawariro yang pertama, ya. Ada 2 qawariro di situ. Di dalam surat Al-Insan ada 2 lafaz qawariro. Tapi nanti akan ada perbedaan antara lafaz qawariro pertama dengan kedua. Kemudian yang ketujuh adalah lafaz tamuda, ya, tamud. Ya, dari lafaz tadi itu kan mengandung alif, ya, mengandung huruf alif. Untuk riwayat Hafs, lafaz ana, lakinna, adzununa, ar-rasula, as-sabila, ya, ini kan kalau dibaca wasol itu hilang alifnya, ya. Alifnya hilang. Wala wala ana abidum ma abadtum, seperti itu, ya. Kalau kita wasolkan lafaz ana pada eh, kata berikutnya itu alifnya tidak dibaca. Wala ana abidum ma abadtum.
Tapi kalau kita wakaf pada kata ana, ya, ini baru ada alif. Wala ana. Demikian juga di surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi di sini ya. Ini perhatikan di sini sebenarnya sudah diberi keterangan di sini ya, di atas alif itu ada lingkaran lonjong ya. Ini punya makna ya, punya arti ya, punya maksud. Jadi lafadz ini kalau dia diwasalkan dengan kata setelahnya yaitu kata huwa, ini alifnya tidak dibaca. Ya. Lakinnahu wallahu rabbi. Ya, awas hati-hati ya, jangan sampai kita membaca lakinnahu wallahu rabbi, itu salah. Ya. Membaca dengan lakinnahu wallah, membaca panjang, ya, menetapkan adanya alif ketika disambung, itu keliru ya. Baik riwayat Hafs maupun Ibnu Katsir. Di sini Ibnu Katsir sama Hafs sama aja. Pada lafadz anak, baik Ibnu Katsir maupun Hafs sama aja ya. Seperti ini anak ini sini. Ini adalah lafadz anak ya. In taroni ana aqalla minka malan wa walada. Ini baik Hafs maupun Ibnu Katsir sama aja. Ketika dia diwasolkan, disambung dengan kata setelahnya itu alifnya hilang. Ana aqalla mink ya. Ana aqalla mink. Tapi kalau dia diwakafkan di sini, wakaf berhenti pada kata ana, maka dia alifnya muncul. In taroni ana seperti itu. Lakinna juga sama. Lakinnahu wallahu rabbi. Ya. Ini kalau diwasal. Lakinnahu wallahu rabbi. Alifnya hilang. Namun ketika dia wakaf di sini, pada kata lakinna, maka alifnya ada. Lakinna. Ini baik Imam Hafaz maupun Ibnu Katsir sama di sini. Ya. Tidak ada perbedaan. Kemudian yang alif yang ketiga, yaitu pada lafadz al-dhununa. Demikian juga ar-rasula, as-sabila. Ini semua juga sama ya. Baik Ibnu Katsir maupun Hafs itu sama aja. Ketika lafadz ini dia diwasolkan dengan kata setelahnya, tidak ada alif, ya alifnya hilang. Namun ketika waqaf, alifnya muncul. Ya. Coba kita lihat ya di surat Al-Ahzab. Tiga lafadz di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Pertama adalah pada lafadz al-dhununa. Ya, pada lafadz dhununa. Nah, di sini ayat ke-10 ya, terlihat di situ. Al-dhununa. Dan di sini pun juga udah diberi tanda ya. Di atas alif itu ada lingkaran yang bentuknya lonjong ya. Namanya apa ya? Elips. Elips. Ada elips di situ. Ini juga punya maksud ya, punya arti. Kalau kita wasolkan ayat ini, ayat 10 ke 11, maka alifnya tidak dibaca ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Az-dhununa hunalik. Seperti itu. Alifnya hilang kalau diwasolkan. Namun kalau kita wakaf pada kata al-dhununa, ya ini baru alifnya muncul. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Az-dhununa. Ya ada alifnya. Ini yang alif yang ketiga ya. Kan semuanya ada 7 ya. Sekarang alif yang keempat. Masih di surat Al-Ahzab. Ya. Masih di surat Al-Ahzab. Nah ini ya.
Itu pada kata ar-rasula ayat 66. Ini juga sama, ada beri tanda di atas alif itu ada elips, ya, lingkaran lonjong. Demikian juga di alif yang ke-5 ya, 4 ke-5. Ya. Berarti ini kalau diwasolkan, alifnya hilang. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا الرسول وقالوا ya alifnya hilang kalau diwasal. Tapi kalau wakaf di ayat ini 66 pada lafaz ar-rasula alifnya ada. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasula ya. Demikian juga di kata as-sabila juga sama ya. Fa'adalluna as-sabila rabbana ya ini kalau diwasalkan. Kalau wakaf fa'adalluna as-sabila ya mudah ya insyaallah ya. Ya, ini yang alif yang ke-5 ya. Sedangkan alif yang ke-6 itu pada lafaz qawariro, surat Al-Insan ya. Salasila itu sama ya. Ya. Ya, qawariro atau salasila? Qawariro. Ya, di sini ayat 15 wa aqwabin kanat qawariro min fiddah. Untuk yang lafaz yang kedua, ada di sini ada dua qawariro ya. Ada dua lafaz qawariro, tapi ini antara keduanya berbeda ya. Kalau kita perhatikan, kita cermati di sini ada perbedaan dalam pemberian tanda ya. Tandanya seperti ini ya. Apa di atas alif itu ada elips, di sini berbeda ya keadaannya. Dan memang berbeda ya antara Qawariro yang pertama dengan yang kedua berbeda. Untuk riwayat Hafiz kan untuk Qawariro dia di sama seperti alafat ana. Kalau diwasolkan tidak ada alifnya, hilang. Qawariro qawarir ya seperti itu. Kanat qawariro qawarir. Qawarir yang kedua itu memang tidak ada alif ya, baik dia di wasol maupun di wakaf itu tidak ada alif. Ya, jadi kalau dia diwasolkan, qawariro min fiddah, ya. Jadi jangan dibaca panjang ya di sini ya. Ini mungkin banyak ya di antara kaum muslimin yang masih keliru ketika membaca ayat ke-16 ini. Ya. Ketika membaca ayat ke-16, ya dia atau secara umum ya, baik 16 maupun 15 juga kadang masih salah kalau disambung. Yang disambung sebaiknya ada yang membaca panjang. Kanat qawariro min. Nah, seperti itu, ada itu salah. Ya. Seharusnya yang benar ketika disambung dia pendek. Kanat qawarir. Seperti itu. Untuk yang ayat 16, baik disambung maupun tidak disambung itu tidak ada alif. Sehingga ketika disambung bacaannya qawariro min fiddah. Ya. Kalau waqaf qawarir. Ya. Qawarir. Kalau yang di ayat 15 kan kalau wakaf dia bukan kawarir tapi kawariro gitu ya. Ada alif di situ. Ini perbedaan antara kawariro pertama dengan yang kedua. Baik, kita tidak membahas yang kedua ya.
Karena yang kedua itu sama dengan Ibnu Katsir ya, baik Hafs maupun Ibnu Katsir itu sama aja. Yang berbeda adalah di sini, di Qawarir yang pertama ini. Di Qawarir yang pertama ini ada perbedaan antara Imam Hafs dengan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dia menetapkan tanwin di sini. Ada tanwin. Jadi di sini harokatnya tanwin. Sehingga ketika di waqaf itu sama dengan Hafs ya ada alif di situ. Wa akwabin kanat qawarira ya. Namun ketika diwasalkan dengan ayat setelahnya dia menjadi ikhfa ya karena setelahnya ada qaf. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah seperti itu. Qawariran qawarira min fiddah. Itu bacaan Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Hafiz kan dia tidak ditanwin ya. Qawarira qawarir seperti itu. Kalau Ibnu Katsir dia ada tanwin di sini. Pada lafaz qawarira ditanwin. Demikian juga pada lafaz samuda, samuda ya. Kata samuda di sini ada empat ya, ada empat tempat di surat Hud, Al-Furqan, Al-Ankabut dan juga di surat An-Najm. Ini semuanya sama. Ada empat tempat ini sama ya, sama-sama samuda. Untuk riwayat Hafs kan dia dia tidak diberi tanwin di sini ya. Dan alifnya memang tidak ada ya. Ya tidak ada alif, cuma alifnya tertulis memang di situ. Di situ tertulis ada alif tapi tidak dibaca gitu. Coba kita lihat ya di surat Hud. Ini surat Al-Insan, surat yang terdekat surat An-Najm harusnya ya. Ya, surat An-Najm dulu ya. Apa surat? Ini surat apa nih? Ya, di sini di ya, ayat ke-51 ya. Ya, kalau bacaan hafaz kan dia tidak menetapkan adanya alif ya, menghilangkan alif. Jadi bacaannya wa thamuda fama abqa ya, wa thamuda fama abqa. Itu kalau bacaan Imam Hafiz. Dan juga Ibnu Katsir juga sama. Oh, Ibnu Katsir beda ya. Ibnu Katsir berbeda dengan di sini Imam Hafiz di sini. Kalau Imam Ibnu Katsir dia menetapkan adanya tanwin di sini. Ada tanwin di sini. Wa thamudan fama وثمودا فما أبقى ya وثمودا فما أبقى sehingga kalau dia di wakaf وثمودا kalau Imam Hafs kan dia menghilangkan adanya apa adanya tanwin alif tidak ada dia alifnya tidak ada ini di surat An-Najm yang ketiga di surat Al-Ankabut ya kalau tidak salah ya benar ya Al-Ankabut ya iya Al-Ankabut
Di sini ayat 38 ya. Ayat 38 juga sama ya. Sama dengan yang ada di surat An-Najm. Ya, untuk bacaan hafaz kan dia menghilangkan alif. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Ya. Adapun di sini Ibnu Katsir ini dia dengan menambahkan tanwin. Jadi diganti dengan tanwin. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Sehingga ada perbedaan ketika wasal maupun wakof ya antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafiz pada lafaz tamuda. Ya. Untuk Imam Hafiz kan dia karena tidak ada alif ya, sehingga ketika diwakafkan dia disukun. Wa'ada wa thamud wa thamud. Sementara Imam Ibnu Katsir kalau wakaf dia dengan menambahkan alif. Wa'ada wa thamud. Itu mat apa namanya? Wa thamud. Ada yang tahu? Mat apa namanya itu? Mat yang Mat iwas. tanwin. Ah iya benar, ahsan. Mat iwad. Ya, mat iwad. Ya. Jadi diganti dengan alif tanwinnya ya. Kemudian di surat berikutnya ya, surat Furqan, kita lihat di surat Al-Furqan, itu tidak ditulis ayatnya sayang ya, jadi harus kita mencari sendiri ya. Nah, di sini ayat 38 juga ya, ayat 38. Tadi di surat Al-Ankabut juga 38 ya. Ini di Al-Furqan juga 38. Kata wa thamuda ya. Jadi Imam Ibnu Katsir dia menambahkan adanya apa? Tanwin di sini. Ganti tanwin ya. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ya. Dan yang terakhir di surat Hud ya. Ya, di surat Hud itu lafaz muda. Surat Hud. Ya, coba kita cek lagi. Kata Samud di surat Hud. Nah, di sini ya. Hanya saja di sini dia tidak ditulis alif ya. Ya. Di surat Hud tidak ditulis ditambahkan alif itu. Wa ila thamud akhahum salihah. Ya. Oh, yang di sini, maaf. Bukan ayat yang tadi ya. Ini ada perbedaan ya. Kata sama-sama Thamud. Ya. Di ayat yang ke-61 seperti ini tidak ada alif. Berarti antara Ibnu Katsir dengan Hafs itu sama aja. Ya. Sehingga dia tidak diberi alif. Dari sini kita tahu ya, kenapa kok ada tulisan alif gitu. Ya. Karena ada bacaan kiroat yang dia menetapkan tanwin. Ya. Ya, coba perhatikan di surat ini ayat yang Hud ini, di surat Hud
Kata Samuda itu ada dua versi gitu ya penulisannya. Untuk yang pertama itu dia tidak diberi alif setelah dal, tidak ada tanda alif. Wa ila Samuda akhahum shalihah. Ya, ini menunjukkan bahwa qiraat itu tidak semuanya sama sepakat ya, tidak ada yang baca dengan tanwin. Ya. Adapun yang ya kita cek aja dulu supaya yakin ya. Ayat itu ayat ke-61 ya. Surat Hud ayat 61. Ya memang tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan di situ di antara para imam qura. Bacanya sama-sama ya. Tidak ada yang membaca dengan tanwin ini sehingga dia tidak diberi alif. Sedangkan yang di ayat yang ke eh, beberapa tadi? Ya ini ke 68 ya, 68. Nah, di sini ada ada alif ya. Iya, ada alif. 68 ada dua samud ya. Ini yang satu, ini yang kedua. Hanya ini aja yang diberi alif ya. Kenapa diberi alif? Untuk apa fungsinya? Ya inilah subhanallah mungkin bisa dipelajari di ilmu rasam mushaf ya. Di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa ada qiraat lain yang membaca dengan tanwin. Ya, ada qiraat lain yang membaca dengan tanwin. Ya, dan kenapa diberi tanda ini? Ya, untuk supaya ketika membaca riwayat hafaz tidak keliru dengan baca tanwin. Jadi dia diberi tanda ini, apa tanda elips di atas alif. Supaya ini tidak dibaca panjang, ya, ketika dia diwasolkan. Dan juga supaya dia tahu kalau ketika wakaf juga tidak ada alif di situ. Jadi ketika wakaf di sini, ala ala inna samud, ya. Untuk riwayat hafaz seperti itu ya. Kalau diwakafkan, ini diwakafkan maupun diwasol tidak ada alif. Tapi untuk Imam Ibnu Katsir dia menetapkan adanya tanwin. Samudan kafaru rabbahum. Sehingga kalau wakaf, inna samuda, seperti itu. Baik, itu tentang alif yang 7. Kemudian yang terakhir adalah pada lafadz salasila, surat Al-Insan. Surat Al-Insan ya. Lafadz salasila ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya, di sini. Ya. Ini juga ada diberi tanda elips di atas alif ya. Hanya saja di sini untuk Imam Hafiz ketika wakaf dia ada dua cara ya. Salasil atau salasila ya. Namun ketika diwasal sama ya, dia dibaca pendek. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, bagaimana dengan Imam Ibnu Katsir di sini? Apakah ada perbedaan? Ya. Di sini Imam Ibnu Katsir ya menghilangkan adanya alif ketika waqaf maupun wasol. Jadi ketika wasol dibacanya salasila wa aghlala wa sa'ira. Demikian juga ketika waqaf salasil ya. Hanya saja di sini Imam Al-Bazi punya wajah lain ketika waqaf ya. Ketika waqaf dia wajahnya sama dengan Hafiz. Imam Al-Bazi aja ya.
Imam Al-Bazi ketika dia wakaf pada kalimat salasil, salasila, ya ini bisa salasil, bisa juga salasila. Ini sama seperti Hafiz. Namun Imam Kumbul dia tidak ada alif, ya, baik di wakaf maupun di wasol. Salasil, seperti itu. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan ya bab tentang alif as-sab'ah, alif yang ketujuh. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai bab lain ya. Dan dengan demikian telah selesai ya untuk masalah usul, tinggal sedikit aja, tinggal masalah takbir ya dan juga beberapa kata yang terulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan di murojaah kembali dan dipelajari kembali video-video yang sudah lewat ya, supaya kita semakin bisa memahami bagaimana bacaan qiraat Imam Ibnu Katsir. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.